Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang sinden kampung ini menangis di depan balai desa. Ia hamil setelah ditipu lurah yang mengaku masih bujang. Tak seorang pun menyangka, pria terhormat itu ternyata sudah memiliki 2 istri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Tanganku gemetar ketika menggenggam selembar hasil pemeriksaan kehamilan. Air mataku terus mengalir tanpa bisa kutahan. Aku berdiri tepat di depan balai desa, sementara puluhan pasang mata menatapku dengan berbagai ekspresi. Ada yang terkejut, ada yang berbisik pelan, ada pula yang memandangku dengan tatapan penuh prasangka. Apa yang sebenarnya terjadi, Retno? Terdengar suara seorang ibu dari kerumunan. Aku mencoba membuka mulut, namun tenggorokanku terasa begitu sesak. Bibirku bergetar. Berkali-kali aku menarik napas panjang, tetapi kata-kata itu tak juga sanggup keluar. Di tanganku, hasil USG yang mulai kusut karena terkena air mata menjadi satu-satunya bukti yang masih kugenggam erat. Di hadapanku berdiri seorang pria yang selama ini dipuja seluruh warga. Pria yang selalu dipanggil dengan penuh hormat. Lurah Mahendra. Wajahnya tetap tenang. Tatapannya tajam, tetapi sulit ditebak. Seolah semua yang sedang terjadi hanyalah persoalan kecil yang bisa ia selesaikan kapan saja. Aku memejamkan mata. Kalau saja waktu bisa diputar kembali, mungkin aku tidak akan pernah mempercayainya. 6 bulan sebelumnya. Namaku Retno. Aku adalah seorang sinden di desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan perbukitan hijau. Sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu, aku tinggal berdua bersama ibuku yang kesehatannya mulai menurun. Kami hidup sederhana. Rumah kami tidak besar, tetapi selalu dipenuhi doa dan rasa syukur. Menjadi sinden bukan sekadar pekerjaan bagiku. Suara yang Tuhan titipkan adalah jalan kami mencari nafkah. Dari panggung ke panggung, dari hajatan warga hingga acara adat desa, aku menyanyikan tembang-tembang Jawa dengan sepenuh hati. Setiap kali gamelan mulai berbunyi, aku selalu berusaha memberikan penampilan terbaik. Bukan demi pujian, melainkan agar ibuku bisa tersenyum bangga melihatku. Retno, jangan pernah tinggalkan kesederhanaanmu, pesan ibu hampir setiap malam. Aku selalu mengangguk. Iya, Bu. Retno ingat. Warga desa mengenalku sebagai perempuan yang pendiam. Aku tidak pernah suka mencari perhatian. Setelah selesai tampil, aku lebih memilih segera pulang menemani ibu daripada berkumpul hingga larut malam. Hidupku berjalan tenang. Sampai seseorang mulai hadir tanpa pernah kusadari. Di desa kami, ada satu nama yang hampir selalu disebut dengan penuh rasa hormat. Lurah Mahendra. Usianya sekitar 40 tahun. Penampilannya rapi. Cara bicaranya santun. Ia dikenal ringan tangan membantu warga yang kesulitan. Ketika ada jalan rusak, ia datang lebih dulu. Saat ada keluarga yang berduka, ia menjadi orang pertama yang hadir memberikan bantuan. Semua orang memujinya. Lurah Mahendra itu pemimpin yang langka. Beliau orang baik. Desa ini maju karena beliau. Kalimat-kalimat seperti itu hampir setiap hari terdengar di warung kopi maupun di pos ronda. Aku sendiri tidak pernah memiliki hubungan khusus dengannya. Kami hanya saling menyapa jika bertemu dalam acara desa. Namun, sejak pertunjukan wayang kulit pada malam peringatan hari jadi desa, sesuatu mulai berubah. Malam itu, aku menjadi sinden utama. Setelah pertunjukan selesai dan para tamu mulai pulang, seseorang menghampiriku. Suaramu indah sekali, Retno. Aku menoleh. Ternyata Lurah Mahendra berdiri sambil tersenyum. Aku langsung menundukkan kepala sebagai bentuk hormat. Terima kasih, Pak Lurah. Beliau tersenyum hangat. Tidak usah terlalu sungkan. Di luar urusan pemerintahan, anggap saja kita sedang berbincang biasa. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Sejak malam itu, setiap kali ada kegiatan desa, Mahendra selalu menyempatkan diri berbicara denganku. Kadang hanya menanyakan kabar ibu, kadang memuji penampilanku.
Kadang membawa buah atau obat untuk ibu dengan alasan membantu warga yang membutuhkan. Ibuku bahkan mulai ikut memujinya. Lurah itu orangnya perhatian sekali. Retno. Iya, Bu. Kalau semua pemimpin seperti beliau, desa ini pasti semakin makmur. Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku memang mulai mengagumi sosoknya. Sulit rasanya menemukan orang yang begitu dihormati seluruh warga, tetapi tetap terlihat rendah hati. Hari demi hari berlalu. Perhatian Mahendra semakin sering datang. Suatu sore, setelah latihan karawitan di pendopo desa selesai, ia memintaku tidak langsung pulang. Retno, boleh kita bicara sebentar? Aku mengangguk pelan. Pendopo mulai sepi. Matahari hampir tenggelam. Angin sore berembus pelan membawa aroma tanah yang baru selesai diguyur hujan. Mahendra menatapku beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut. Sejujurnya, sudah lama aku ingin mengenalmu lebih dekat. Aku terdiam. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Namun kalimat berikutnya membuatku semakin bingung. Mahendra melangkah sedikit mendekat. Lalu berkata lirih. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Tapi jangan sampai orang desa salah paham. Ucapan Mahendra sore itu terus terngiang di kepalaku. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa, sejak hari itu hatiku tidak lagi setenang sebelumnya. Aku berusaha menganggap semuanya sebagai perhatian seorang pemimpin kepada warganya. Akan tetapi, kenyataan justru membawa kami semakin sering bertemu. Beberapa hari kemudian, ibu kembali jatuh sakit. Sejak pagi beliau mengeluh pusing dan sesak napas. Aku panik karena uang hasil menjadi sinden baru cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tabungan kami hampir habis. Aku membantu ibu duduk di ruang tamu yang sederhana. Retno, jangan pikirkan ibu. Uang itu simpan saja untuk kebutuhanmu, ucap beliau sambil tersenyum lemah. Aku menggeleng pelan. Bagaimana mungkin Retno membiarkan ibu menahan sakit? Belum sempat aku mencari pinjaman kepada tetangga, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku membuka pintu. Ternyata Mahendra datang bersama seorang petugas puskesmas desa. Maaf kalau aku datang tanpa memberi kabar, katanya ramah. Aku mendengar ibumu sedang sakit. Aku terkejut. Bapak tahu dari siapa? Tadi aku bertemu Bu RT. Beliau bercerita. Jadi aku langsung ke sini. Mahendra segera mempersilakan petugas memeriksa kondisi ibu. Setelah pemeriksaan selesai, petugas menyarankan agar ibu menjalani pengobatan rutin selama beberapa minggu. Aku hanya bisa menundukkan kepala. Biayanya tentu tidak sedikit. Saat itulah Mahendra mengeluarkan sebuah amplop putih dan meletakkannya di atas meja. Gunakan ini untuk pengobatan. Aku langsung menggeleng. Maaf, Pak Lurah. Saya tidak bisa menerimanya. Mahendra tersenyum tipis. Ini bukan pemberian. Anggap saja bantuan desa untuk warga yang membutuhkan. Tapi, Retno, potongnya lembut. Kalau aku bisa membantu seseorang agar ibunya kembali sehat, mengapa harus berpikir terlalu jauh? Aku memandang wajahnya beberapa saat. Tak ada kesan ingin dipuji. Tak ada sikap yang membuatku merasa berutang budi. Aku akhirnya menerima bantuan itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih banyak, Pak. Beliau hanya mengangguk. Jaga ibumu baik-baik. Sejak hari itu, rasa hormatku kepadanya berubah menjadi kekaguman. Bukan hanya kepada ibu. Mahendra juga mulai memperhatikan adik laki-lakiku, Dimas, yang saat itu masih duduk di bangku SMA. Suatu sore, Dimas pulang membawa sebuah tas sekolah baru. Aku terkejut. Dimas, tasmu dari mana? Dimas tersenyum lebar. Tadi Pak Lurah bertemu aku di jalan. Beliau bilang resleting tasku sudah rusak. Terus beliau mengajak beli yang baru. Aku menghela napas. Lalu kamu menerima begitu saja? Beliau bilang ini hadiah karena aku rajin sekolah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, Mahendra kembali datang mengantar beberapa buku pelajaran untuk Dimas. Dimas anak yang cerdas, katanya sambil menepuk bahu adikku. Jangan sampai berhenti sekolah hanya karena keadaan.
Dimas mengangguk penuh semangat. Terima kasih, Pak. Aku memperhatikan semua itu dengan hati yang semakin luluh. Bagiku, tidak banyak orang yang mau membantu tanpa meminta balasan. Hubungan kami berkembang perlahan. Mahendra tidak pernah bersikap berlebihan. Ia selalu menjaga jarak saat berada di depan warga. Namun ketika kami berbicara berdua, sikapnya berubah menjadi hangat dan penuh perhatian. Suatu sore, kami duduk di gazebo kecil dekat pematang sawah setelah aku selesai latihan karawitan. Angin berembus pelan. Hamparan padi menguning diterpa cahaya matahari. Mahendra memandang ke arah sawah cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Kadang aku iri melihat keluarga lain. Aku menoleh. Maksud Bapak? Aku pulang ke rumah dinas setiap malam, tapi tidak ada yang menyambut. Aku terdiam. Mahendra tersenyum hambar. Rumah besar itu terasa kosong. Aku ikut memandang ke arah langit. Kalau begitu, kenapa Bapak belum menikah? Mahendra menghela napas panjang. Mungkin belum dipertemukan dengan perempuan yang tepat. Jawaban itu membuat pipiku terasa hangat. Ia kemudian menatapku dengan penuh kesungguhan. Retno. Iya, Pak. Kalau bukan karena jabatan ini, aku pasti sudah melamarmu sejak dulu. Aku tercekat. Belum pernah ada laki-laki yang mengucapkan kata-kata sejujur itu kepadaku. Aku menundukkan kepala karena malu. Mahendra tidak memaksaku menjawab. Ia hanya tersenyum sambil berkata pelan. Aku tidak ingin memanfaatkan jabatan. Aku ingin semuanya berjalan dengan baik. Beberapa minggu kemudian, keberanianku mulai tumbuh. Ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya saat kami bertemu di taman belakang rumah dinas. Pak, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Bapak benar-benar belum pernah menikah. Mahendra langsung menatap mataku. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk. Belum. Benarkah? Demi Allah, Retno. Ia mengangkat tangan seolah sedang bersumpah. Aku belum pernah memiliki istri. Aku memandang wajahnya lekat-lekat. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam sorot matanya. Untuk semakin meyakinkanku, Mahendra mengajakku melihat rumah dinas tempat ia tinggal. Rumah itu bersih, rapi, namun terasa sangat sepi. Tidak ada pakaian perempuan, tidak ada mainan anak, tidak ada foto keluarga. Hanya beberapa figura penghargaan dan dokumen pemerintahan yang tertata di ruang kerja. Lihat sendiri, katanya pelan. Kalau aku memang sudah berkeluarga, rumah ini tentu tidak akan sesunyi ini. Aku mengangguk perlahan. Semua keraguanku seakan lenyap. Dalam hati, aku mulai membayangkan kehidupan sederhana bersamanya. Aku membayangkan ibu tersenyum melihatku menikah. Aku membayangkan Dimas memiliki sosok kakak ipar yang bijaksana. Aku membayangkan rumah kecil yang dipenuhi tawa anak-anak. Aku tidak sadar bahwa harapan itu tumbuh semakin dalam setiap harinya. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Mahendra menggenggam kedua tanganku dengan penuh kehati-hatian. Retno. Iya. Aku tahu kau perempuan yang menjaga kehormatanmu. Karena itu aku ingin kau bersabar sedikit lagi. Bersabar untuk apa? Mahendra tersenyum hangat. Sebentar lagi semua urusan pekerjaanku selesai. Ia kemudian memelukku dengan penuh kelembutan, seolah ingin memberikan rasa aman yang selama ini kucari. Di dekat telingaku, ia berbisik dengan suara yang begitu meyakinkan. Sebentar lagi, kau akan menjadi ibu lurah. Aku memejamkan mata sambil tersenyum bahagia. Tanpa kusadari, di balik janji yang terdengar begitu tulus itu, sebuah kebohongan besar sedang menungguku. Masih jelas dalam ingatanku, bagaimana aku pulang sore itu dengan hati yang dipenuhi harapan. Pelukan Mahendra dan ucapannya, sebentar lagi kau akan menjadi ibu lurah, terus menghangatkan pikiranku. Untuk pertama kalinya, aku berani membayangkan masa depan yang selama ini hanya ada dalam doa. Aku tidak pernah meminta kemewahan. Aku hanya ingin membangun keluarga yang sederhana, menemani ibu di hari tuanya, melihat Dimas menyelesaikan sekolahnya,
dan hidup bersama lelaki yang kupercaya akan menjaga kami. Hari-hari setelah itu terasa begitu indah. Mahendra masih sering datang, meski tidak sesering sebelumnya. Ia selalu beralasan sedang sibuk mengurus berbagai program desa. "Maaf, akhir-akhir ini banyak pekerjaan," katanya suatu malam ketika mengantarkan buah untuk ibu. Aku hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku mengerti." Ia menggenggam tanganku sebentar. "Percayalah, semua ini demi masa depan kita." Kalimat itu cukup untuk menenangkan hatiku. 2 bulan berlalu. Kesibukanku sebagai sinden tetap berjalan seperti biasa. Hampir setiap akhir pekan aku diminta tampil dalam acara hajatan maupun syukuran warga. Meski tubuhku mulai mudah lelah, aku tetap berusaha menjalankan pekerjaanku dengan sebaik mungkin. Suatu malam, aku tampil dalam pertunjukan wayang kulit di lapangan desa sebelah. Suara gamelan mengalun merdu. Warga memenuhi kursi-kursi yang telah disiapkan. Aku mulai melantunkan tembang dengan sepenuh hati. Namun di tengah pertunjukan, pandanganku tiba-tiba berkunang-kunang. Napas terasa semakin berat. Suara gamelan perlahan terdengar menjauh. "Retno." Seseorang memanggil namaku. Aku mencoba bertahan. Akan tetapi, tubuhku kehilangan keseimbangan. Dunia mendadak gelap. Saat membuka mata, aku sudah berada di ruang pemeriksaan bidan desa. Ibu duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku erat. Wajah beliau tampak cemas. "Retno, bagaimana rasanya sekarang?" tanya ibu pelan. "Sudah lebih baik, Bu." Beberapa saat kemudian, Bidan Rini masuk sambil membawa hasil pemeriksaan. Beliau tersenyum hangat. "Selamat, Retno." Aku dan ibu saling berpandangan. "Selamat?" Bidan Rini mengangguk. "Insya Allah, kamu sedang mengandung." Aku membeku, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Tapi benarkah, Bu Bidan?" "Ya, dari hasil pemeriksaan awal, usia kandunganmu diperkirakan baru beberapa minggu. Nanti tetap perlu kontrol rutin agar kondisinya terpantau." Air mataku langsung mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Tanpa sadar, kedua tanganku menutupi wajahku. Aku akan menjadi seorang ibu. Anak yang selama ini hanya ada dalam angan-angan ternyata benar-benar hadir sebagai anugerah. Ibu memelukku erat. "Alhamdulillah." Beliau ikut menangis. "Semoga semua berjalan baik." Dalam hati, aku membayangkan wajah Mahendra saat mendengar kabar ini. Aku yakin ia akan sangat bahagia. Bukankah selama ini ia selalu berbicara tentang masa depan kami? Bukankah ia sendiri yang mengatakan bahwa aku akan menjadi ibu lurah? Aku tidak sabar ingin menyampaikan kabar itu kepadanya. Malam itu juga aku mencoba menghubungi Mahendra. Teleponku berdering cukup lama. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Mungkin beliau sedang rapat, pikirku, berusaha menenangkan diri. Aku kemudian mengirim sebuah pesan singkat. "Aku ingin menyampaikan kabar penting. Semoga Bapak punya waktu bertemu besok." Pesan itu terkirim, namun tidak pernah dibalas. Keesokan harinya aku datang ke kantor desa. Beberapa perangkat desa sedang sibuk melayani warga. Aku menghampiri seorang staf yang kukenal. "Maaf, Pak, apa Pak Lurah ada?" Staf itu tersenyum sopan. Beliau sedang rapat. "Kalau begitu, saya tunggu." Hari ini rapatnya cukup lama. Aku mengangguk. Aku menunggu hampir 2 jam. Namun Mahendra tidak juga keluar. Akhirnya aku pulang dengan perasaan sedikit kecewa. Mungkin memang sedang banyak pekerjaan, hiburku. Hari berikutnya aku datang lagi. Jawabannya tetap sama. "Pak Lurah sedang rapat." Lusa aku kembali datang. Jawabannya masih tidak berubah. "Beliau sedang ada tamu dari kabupaten." Aku mencoba menelepon. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Semakin hari, komunikasi kami seolah terputus begitu saja. Aku mulai kehilangan ketenangan. Mahendra yang dulu selalu menyempatkan diri bertemu kini seperti menghindar. Suatu sore,
Aku akhirnya bertemu mobil dinasnya sedang keluar dari halaman kantor desa. Aku segera melambaikan tangan. "Pak Mahendra." Mobil itu melambat sesaat. Aku sempat melihat wajahnya dari balik kaca. Tatapan kami bertemu. Aku tersenyum sambil mengangkat tangan, berharap ia berhenti. Namun beberapa detik kemudian, mobil itu justru melaju kembali, meninggalkanku berdiri sendirian di pinggir jalan. Dadaku terasa sesak. Aku berusaha mencari alasan agar tidak berpikir buruk. Mungkin beliau sedang terburu-buru. Mungkin ada urusan penting. Namun semakin keras aku mencoba meyakinkan diri, semakin kuat pula perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku. Malam itu hujan turun cukup deras. Aku membantu ibu menutup jendela rumah ketika terdengar suara langkah kaki di depan pagar. Saat kubuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berembus pelan. Aku hendak kembali masuk ketika melihat secari kertas terlipat terselip di bawah pintu. Aku mengambilnya perlahan. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tanda tangan. Hanya satu kalimat yang ditulis dengan tinta hitam. "Jangan percaya semua yang dikatakan Pak Lurah." Jantungku berdetak semakin cepat. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Siapa yang mengirimnya? Dan rahasia apa yang sebenarnya sedang disembunyikan Mahendra? Kalimat pada secari kertas itu tidak pernah hilang dari pikiranku. Jangan percaya semua yang dikatakan Pak Lurah. Aku membacanya berkali-kali hingga tinta hitam di atas kertas itu hampir kuhafal. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada petunjuk siapa yang telah meninggalkannya di depan rumahku malam itu. Aku sempat berpikir untuk membuangnya. Namun setiap kali mengingat sikap Mahendra yang berubah begitu drastis, hatiku mengatakan bahwa pesan itu bukan sekadar peringatan iseng. Ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan. Dan aku harus menemukan jawabannya. Sejak hari itu, aku mulai mencari tahu sendiri. Aku tidak ingin langsung menuduh Mahendra melakukan sesuatu yang buruk. Aku hanya ingin mendengar penjelasannya. Aku ingin memastikan bahwa semua ketakutanku hanyalah kesalahpahaman. Pagi itu, aku datang ke kantor desa dengan alasan mengurus surat keterangan untuk ibu. Sambil menunggu, aku berbincang dengan salah seorang perangkat desa yang sudah cukup lama ku kenal. "Pak, akhir-akhir ini Pak Lurah memang sibuk sekali, ya?" Beliau yang semula tersenyum mendadak terlihat gugup. Ia banyak urusan. Sering keluar desa juga. Ia menoleh ke kanan dan kiri lebih dulu sebelum menjawab singkat. "Kurang tahu." Jawaban itu terasa aneh. Biasanya beliau sangat ramah. Namun kali ini, wajahnya tampak tegang seolah takut mengatakan sesuatu. Belum sempat aku bertanya lagi, seorang perangkat lain datang menghampiri. "Maaf, Bu Retno, kami masih banyak pekerjaan." Percakapan itu langsung dihentikan. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Beberapa hari berikutnya aku mencoba bertanya kepada orang lain. Hasilnya sama. Semua perangkat desa menjawab seperlunya. Sebagian bahkan memilih menghindar ketika melihatku datang. Ada yang langsung masuk ruangan. Ada yang berpura-pura sibuk menata berkas. Ada pula yang hanya tersenyum tanpa berani berbicara lebih banyak. Sikap mereka membuatku semakin yakin. Mereka mengetahui sesuatu. Namun tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya. Suatu sore, saat aku membeli kebutuhan rumah di pasar kecamatan, tanpa sengaja aku melihat mobil dinas Mahendra melintas menuju jalan utama yang mengarah ke kota. Aku sempat berpikir untuk mengabaikannya. Namun rasa penasaranku jauh lebih besar. Aku meminjam sepeda motor milik sepupuku yang kebetulan berjualan di pasar. Aku pinjam sebentar. "Ya, silakan, Mbak. Tapi hati-hati." Aku mengangguk. Dengan menjaga jarak agar tidak terlihat mencolok, aku mengikuti mobil Mahendra dari belakang. Perjalanan hampir 1 jam. Mobil itu tidak menuju kantor pemerintahan ataupun tempat rapat seperti yang selama ini sering dikatakan. Justru memasuki kawasan perumahan yang cukup mewah di kota. Aku semakin bingung. Ada urusan apa beliau di sini? Aku memperlambat laju motor dan berhenti cukup jauh agar tidak menarik perhatian. Mobil Mahendra akhirnya berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai yang tampak megah. Halamannya luas.
Pagar besi berwarna hitam. Beberapa pot bunga tertata rapi di teras. Rumah itu jelas bukan rumah dinas desa. Aku mematikan mesin motor. Jantungku berdetak semakin cepat. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang perempuan keluar. Usianya sekitar 40 tahun. Penampilannya anggun dan rapi. Ia mengenakan pakaian yang sederhana tetapi berkelas. Perempuan itu tersenyum begitu melihat Mahendra turun dari mobil. Lalu, Mahendra membalas senyumnya. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat dan memeluk perempuan itu dengan sangat akrab. Tubuhku langsung membeku. Aku menggenggam setang motor begitu erat hingga jemariku terasa sakit. Siapa perempuan itu? Saudaranya? Kerabatnya? Atau? Aku tidak berani melanjutkan dugaan itu. Mahendra terlihat berbicara beberapa saat. Perempuan tersebut kemudian mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Sebelum pintu tertutup, aku sempat melihat dua anak kecil berlari menghampiri mereka dari dalam. Namun jarakku terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Dadaku mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Aku memutuskan mendekat sedikit demi sedikit. Kalau saja aku bisa melihat lebih jelas, mungkin semua kebingungan ini akan terjawab. Aku menuntun motor agar tidak menimbulkan suara. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Retno. Aku terkejut dan langsung menoleh. Seorang pria bertubuh besar berdiri sambil menatapku tajam. Aku mengenalnya. Ia adalah Surya, salah satu anak buah Mahendra yang sering terlihat mengawal berbagai kegiatan desa. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada dingin. Aku berusaha tetap tenang. Aku hanya lewat. Surya menatapku lekat-lekat. Lewat. Matanya kemudian mengarah ke rumah yang sedang kuperhatikan. Wajahnya langsung berubah. Jangan bohong. Aku mundur satu langkah. Suasana mendadak terasa mencekam. Surya mengeluarkan ponselnya seolah hendak menghubungi seseorang. Tanpa berpikir panjang, aku segera berbalik dan berlari menuju motorku. Berhenti. Teriakan itu membuatku semakin panik. Aku menyalakan motor dengan tangan yang gemetar. Mesinnya sempat sulit menyala. Ya Allah! Akhirnya mesin hidup. Aku langsung memacu motor meninggalkan perumahan itu. Dari kaca spion, aku melihat Surya bersama seorang pria lain menaiki mobil dan mulai mengejarku. Aku terus melaju melewati jalan-jalan kecil yang tidak terlalu ramai. Beberapa kali hampir kehilangan kendali karena jalan yang licin setelah hujan. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Yang kupikirkan hanya satu. Aku harus pulang dengan selamat. Setelah berputar melewati beberapa gang sempit, mobil yang mengejarku akhirnya tidak lagi terlihat. Aku berhenti di tepi jalan sambil mengatur napas. Seluruh tubuhku gemetar. Aku berhasil lolos. Tetapi ketakutan itu belum berakhir. Menjelang malam, ketika aku baru saja tiba di rumah, ponselku berdering. Nomornya tidak dikenal. Dengan ragu, aku mengangkatnya. Halo. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Lalu terdengar suara laki-laki yang sengaja dibuat pelan. Retno. Siapapun orang itu, ia mengetahui namaku. Aku menahan napas. Suara tersebut kembali terdengar. Kali ini lebih dingin. Kalau kau masih ingin bayimu lahir dengan selamat, berhentilah mencari tahu. Sambungan telepon langsung terputus. Aku memegang perutku secara refleks. Air mataku perlahan jatuh. Kini aku sadar. Apa yang kuselidiki bukan lagi sekadar kebohongan seorang lelaki. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya sedang menungguku. Sepanjang malam setelah menerima telepon ancaman itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Suara laki-laki yang tidak kukenal terus terngiang di telingaku. Kalau kau masih ingin bayimu lahir dengan selamat, berhentilah mencari tahu. Aku memeluk perutku yang mulai membesar. Air mata kembali menetes. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk anak yang sedang kukandung. Namun semakin kupikirkan, semakin aku sadar. Jika aku memilih diam, kebohongan Mahendra akan terus berlanjut. Bukan hanya aku yang menjadi korban.
Mungkin masih ada perempuan lain yang mengalami hal serupa, tetapi memilih bungkam karena takut. Aku mengusap air mata dan memandang ibu yang sedang tertidur di kamar. Aku tidak boleh menyerah, bisikku pelan. Aku harus memperjuangkan kebenaran. Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa balai desa akan mengadakan rapat besar. Camat, tokoh masyarakat, ketua RT, perangkat desa, serta banyak warga akan hadir membahas persiapan pembangunan desa dan rencana kegiatan tahunan. Bagiku, itu adalah satu-satunya kesempatan. Jika Mahendra terus menghindar, maka aku akan menemuinya di depan semua orang. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku hanya ingin meminta pertanggungjawaban. Sebelum berangkat, ibu menggenggam tanganku erat. Retno, ibu ikut denganmu. Aku menggeleng perlahan. Ibu sebaiknya di rumah saja. Ibu tidak akan membiarkan anak ibu menghadapi semuanya sendirian. Tak lama kemudian, Dimas juga menghampiri. Kak, aku ikut. Aku tersenyum tipis. Tetap tenang apapun yang terjadi. Dimas mengangguk, meski wajahnya tampak penuh kecemasan. Aku memasukkan hasil pemeriksaan kehamilan dan foto USG ke dalam sebuah map coklat. Tanganku masih gemetar, tetapi langkahku sudah mantap. Hari itu aku memutuskan berhenti takut. Balai desa dipenuhi warga. Suasana rapat berlangsung tertib. Mahendra duduk di kursi paling depan bersama camat dan para perangkat desa. Wajahnya tampak tenang, bahkan sesekali tersenyum ketika berbicara tentang program pembangunan. Melihatnya bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa membuat dadaku terasa sesak. Ketika sesi penyampaian pendapat dibuka, aku berdiri dari bangku paling belakang. Maaf, saya ingin berbicara. Semua kepala langsung menoleh ke arahku. Beberapa warga tampak terkejut melihat kedatanganku. Mahendra juga menoleh. Untuk sesaat, senyum di wajahnya menghilang. Aku melangkah perlahan menuju bagian depan ruangan. Suasana berubah sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dengan tangan yang gemetar, aku mengangkat map yang kubawa. Nama saya Retno. Tak seorang pun bersuara. Aku datang bukan untuk mencari perhatian. Aku membuka map itu dan mengeluarkan hasil USG. Saya sedang mengandung. Beberapa warga mulai saling berpandangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Lalu, dengan seluruh keberanian yang masih tersisa, aku mengucapkan kalimat yang mengubah suasana balai desa. Anak yang saya kandung adalah anak Pak Lurah Mahendra. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang tampak tidak percaya. Seorang ibu menutup mulutnya karena terkejut. Ketua RT berdiri dari kursinya. Bahkan camat terlihat menghentikan catatannya. Semua mata kini tertuju kepada Mahendra. Aku berharap, setidaknya sekali saja, ia mau berkata jujur. Namun harapan itu hancur dalam hitungan detik. Mahendra justru berdiri perlahan. Ia tersenyum kecil. Lalu, ia tertawa. Tawa itu terdengar pelan, tetapi cukup membuat seluruh ruangan semakin bingung. Retno, katanya dengan suara tenang. Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti ini. Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Pak. Mahendra menggeleng pelan. Aku prihatin melihatmu. Kalimatnya terdengar lembut. Namun setiap katanya seperti menghantam hatiku. Kalau memang kau sedang hamil, aku turut mendoakan agar semuanya berjalan lancar. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi jangan pernah menuduh orang tanpa bukti. Aku langsung mengangkat hasil USG. Ini bukti bahwa aku hamil. Mahendra mengangguk. Itu memang membuktikan bahwa kau sedang mengandung. Tapi tidak membuktikan bahwa anak itu adalah anakku. Dadaku semakin sesak. Mahendra kembali menatap seluruh warga. Aku tidak pernah memiliki hubungan seperti yang dituduhkan. Kemudian ia berkata dengan nada yang tetap tenang. Aku khawatir, ada orang yang ingin memanfaatkan nama baikku. Kalimat itu langsung mengubah suasana. Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Jangan-jangan benar. Kasihan Pak Lurah. Apa Retno sengaja mencari uang? Mahendra menghela napas panjang.
Kalau memang ada kesulitan ekonomi, seharusnya datang baik-baik. Bukan membuat tuduhan seperti ini. Beberapa warga mulai mengangguk. Seorang pria berdiri sambil menunjuk ke arahku. Jangan memfitnah pemimpin desa. Ucapan itu diikuti suara-suara lain. Memalukan. Pak Lurah sudah banyak membantu desa. Kamu mau merusak nama baik kampung kita? Aku mencoba menjelaskan. Tidak, aku tidak berbohong. Namun suaraku tenggelam oleh teriakan warga. Aku berdiri sendirian di tengah ruangan. Orang-orang yang dulu menghormatiku sebagai sinden desa kini memandangku penuh kecurigaan. Saat itulah ibu melangkah mendekat. Beliau berdiri di sampingku sambil memegang bahuku. Anak saya tidak pernah diajarkan berbohong, ucap ibu dengan suara bergetar. Belum sempat beliau melanjutkan, terdengar beberapa warga kembali berteriak. Sudah cukup. Keluar dari balai desa. Ibu memandang ke sekeliling. Wajah beliau semakin pucat. Napasnya mulai memburu. Ibu? Beliau memegang dadanya. Tubuhnya limbung. Bu! Aku berlari menangkap tubuh ibu sebelum terjatuh ke lantai. Dimas ikut membantu. Ibu! Sadar, Bu! Balai desa kembali gaduh. Sebagian warga mulai panik, tetapi sebagian lainnya tetap memintaku pergi. Keluar saja. Jangan bikin keributan. Beberapa orang bahkan melangkah mendekat seolah hendak mengusirku. Aku memeluk ibu yang masih tidak sadarkan diri. Air mataku mengalir tanpa henti. Apakah perjuanganku akan berakhir seperti ini? Tepat ketika salah seorang warga mengulurkan tangan untuk menarikku keluar. Tiba-tiba terdengar suara perempuan berteriak dari arah pintu balai desa. Suara itu keras, penuh kemarahan, dan membuat seluruh ruangan mendadak terdiam. Jangan sentuh dia, karena aku tahu siapa laki-laki itu sebenarnya. Semua orang serentak menoleh ke arah pintu. Seorang perempuan tua berdiri di sana sambil menggenggam sebuah buku berwarna coklat di tangannya. Wajah Mahendra yang sejak tadi tenang, akhirnya berubah pucat. Suasana balai desa yang semula dipenuhi teriakan mendadak berubah sunyi. Semua mata tertuju kepada perempuan parubaya yang berdiri di ambang pintu. Napasnya terlihat memburu, tetapi tatapannya tetap tegas. Di tangannya, tergenggam sebuah map plastik bening dan sebuah buku berwarna coklat yang dipeluk erat seolah menjadi bukti yang selama ini ia lindungi. Aku masih memeluk ibu yang perlahan mulai sadar. Dimas membantu menopang beliau agar dapat duduk di kursi. Perempuan itu melangkah masuk. Langkahnya pelan, tetapi penuh keyakinan. Ia berhenti tepat di hadapan Mahendra. Selama beberapa detik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Mahendra tampak membeku. Sorot matanya yang sejak tadi tenang kini berubah gelisah. Dengan suara yang bergetar, perempuan itu berkata, "Namaku Sulastri." Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Dan aku adalah istri sah Mahendra." Kalimat itu membuat seluruh ruangan seolah kehilangan suara. Beberapa warga saling berpandangan. Apa istri sah? Bukankah Pak Lurah belum pernah menikah? Tidak mungkin. Bisik-bisik terdengar dari berbagai penjuru balai desa. Sulastri tidak menjawab bisikan itu. Ia justru membuka map yang dibawanya, lalu mengangkat sebuah buku nikah. "Ini buku nikah kami." Ia menyerahkannya kepada camat. Camat menerima dokumen itu dengan wajah serius. Beliau membuka beberapa halaman, mencocokkan identitas, tanggal pernikahan, serta nama kedua mempelai. Tak lama kemudian, beliau mengangkat wajahnya. Dokumen ini tampak asli. Ucapan itu membuat kegaduhan kembali memenuhi ruangan. Aku memandang Mahendra. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, wajahnya benar-benar kehilangan ketenangan. Namun hanya sesaat. Beberapa detik kemudian, ia kembali mengatur ekspresinya. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Benar." Semua orang langsung terdiam. Mahendra mengangguk pelan. "Memang benar kami pernah menikah." Aku menatapnya tidak percaya. Lalu mengapa selama ini ia bersumpah bahwa dirinya belum pernah menikah? Belum sempat aku bertanya, Mahendra kembali berbicara.
Tapi pernikahan itu sudah lama berakhir. Ia memandang ke arah seluruh warga. Kami sudah berpisah bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja proses administrasinya belum selesai. Beberapa warga kembali saling berpandangan. Kalau memang begitu, mungkin benar juga. Jangan-jangan memang hanya salah paham. Aku menggigit bibirku. Mahendra kembali mencoba menyelamatkan dirinya. Dan sebagian warga mulai mempercayainya lagi. Sulastri hanya menggeleng pelan. Tatapannya penuh kekecewaan. Mahendra. Suara perempuan itu terdengar lirih. Kau masih ingin berbohong? Mahendra tidak menjawab. Sulastri membuka mapnya sekali lagi. Kali ini ia mengeluarkan beberapa lembar kertas. Kalau kita memang sudah berpisah. Ia menyerahkan dokumen itu kepada camat. Tolong jelaskan, siapa yang setiap bulan masih mengirim uang ke rekeningku? Camat membaca dokumen tersebut. Terlihat jelas catatan transfer dengan nama pengirim yang sama. Nominalnya rutin. Tanggalnya juga berurutan hingga bulan terakhir. Seluruh ruangan kembali riuh. Mahendra mulai terlihat gelisah. Sulastri belum berhenti. Ia mengeluarkan beberapa foto berwarna. Foto pertama memperlihatkan Mahendra duduk berdampingan dengan dirinya sambil tersenyum. Foto kedua memperlihatkan mereka sedang makan bersama. Foto berikutnya menunjukkan Mahendra memeluk seorang anak laki-laki yang sedang meniup lilin ulang tahun. Tanggal foto itu baru 3 bulan lalu, ucap Sulastri. Warga mulai saling memandang dengan wajah terkejut. Itu Pak Lurah. Benar-benar beliau. Ternyata mereka masih bersama. Mahendra mencoba menyela. Itu foto lama. Namun Sulastri segera menggeleng. Bukan. Ia mengeluarkan telepon genggamnya. Aku masih menyimpan rekamannya. Beberapa detik kemudian, sebuah video diputar. Dalam video itu terdengar suara anak kecil berkata, "Ayah, tiup lilinnya bersama ibu." Lalu tampak Mahendra tersenyum, memeluk anak tersebut, kemudian meniup lilin ulang tahun bersama Sulastri. Tanggal perekaman yang muncul di layar menunjukkan waktu yang masih sangat baru. Ruangan kembali sunyi. Tak ada lagi yang bisa membantah apa yang baru saja mereka lihat. Mahendra berdiri tanpa berkata-kata. Wajahnya semakin pucat. Keringat mulai terlihat di dahinya. Aku memandang lelaki yang selama ini kuanggap paling jujur di desa. Semua sumpahnya kepadaku. Semua janjinya. Semua cerita tentang rumah dinas yang sepi. Ternyata hanyalah kebohongan. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena aku masih mencintainya. Melainkan karena aku baru menyadari betapa dalamnya aku telah ditipu. Seorang tokoh masyarakat berdiri dari kursinya. Pak Lurah. Beliau berbicara dengan nada kecewa. Apakah semua ini benar? Mahendra membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak lagi mampu mempertahankan kebohongannya. Aku mengira semuanya telah selesai. Aku mengira inilah akhir dari semua rahasia. Namun ternyata, Sulastri kembali melangkah ke depan. Wajahnya masih dipenuhi kesedihan. Ia menoleh ke arahku, kemudian menatap seluruh warga. Dengan suara pelan, tetapi terdengar sangat jelas, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh balai desa kembali terdiam. Aku bukan satu-satunya istrinya. Kalimat itu menggantung di udara. Wajah-wajah warga kembali berubah. Sementara Mahendra menutup mata sesaat, seolah tahu bahwa rahasia yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan kini benar-benar mulai runtuh. Ucapan Sulastri membuat seluruh balai desa membeku. Aku bukan satu-satunya istrinya. Tak seorang pun berani bersuara. Aku melihat wajah Mahendra semakin pucat. Ia menggenggam erat sandaran kursi di sampingnya, seolah berusaha menahan kepanikan yang mulai terlihat jelas. Warga saling berpandangan. Apa maksudnya? Masih ada istri lain? Selama ini kita benar-benar tidak tahu apa-apa. Bisik-bisik itu semakin ramai. Belum sempat Sulastri menjelaskan, terdengar suara mobil berhenti di depan balai desa. Semua orang menoleh ke arah pintu. Seorang perempuan muda turun dari mobil. Usianya sekitar 30 tahun. Penampilannya sederhana,
tetapi anggun. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun yang menggenggam erat tangannya. Perempuan itu menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Tatapannya langsung tertuju kepada Mahendra. Sementara Mahendra terlihat benar-benar kehilangan ketenangan. "Jangan," gumamnya pelan. Namun perempuan itu tetap berjalan hingga berdiri di samping Sulastri. Ia memandang seluruh warga dengan mata yang berkaca-kaca. "Nama saya Nirmala." Suaranya bergetar. "Dan saya juga istri Mahendra." Ruangan kembali gempar. Seorang warga sampai menjatuhkan kursinya karena terlalu terkejut. Ternyata benar. Pak Lurah punya 2 istri. Astaga! Anak kecil yang berdiri di samping Nirmala memandang Mahendra dengan polos. "Ayah!" Satu kata itu membuat suasana semakin hening. Mahendra langsung memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup menatap anak tersebut. Aku memejamkan mata sesaat. Hatiku terasa sesak. Selama ini Mahendra bersumpah kepadaku bahwa dirinya belum pernah menikah. Ternyata bukan hanya memiliki seorang istri. Ia telah menjalani kehidupan ganda selama bertahun-tahun. Aku mengira semua kenyataan itu sudah cukup menghancurkan. Namun Nirmala perlahan membuka tas yang dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah flash disk berwarna hitam. "Aku datang bukan hanya untuk mengungkap siapa diriku." Ia mengangkat flash disk itu agar semua orang dapat melihatnya. "Di dalam benda ini, ada alasan mengapa selama ini kami memilih diam." Mahendra langsung melangkah maju. "Nirmala, hentikan!" Namun beberapa tokoh masyarakat segera berdiri menghalangi langkahnya. Camat berkata dengan tegas, "Biarkan dia berbicara." Nirmala menyerahkan flash disk itu kepada seorang perangkat desa yang menghubungkannya ke layar proyektor di ruang rapat. Tak lama kemudian, layar besar di depan balai desa mulai menampilkan beberapa berkas dan rekaman. Ruangan kembali sunyi. Bukti pertama adalah salinan dokumen penggunaan dana desa. Seorang perangkat desa yang memahami laporan keuangan tampak mengernyit. Angkanya tidak sama. Di layar terlihat beberapa pengeluaran yang nilainya berbeda dengan laporan resmi yang pernah diumumkan kepada warga. Kemudian muncul dokumen lain. Beberapa tanda tangan terlihat identik meski berasal dari nama yang berbeda. Seorang saksi yang hadir dalam rapat langsung berdiri. "Itu bukan tanda tangan saya." Suasana semakin tegang. Layar kemudian menampilkan rekaman percakapan. Dalam rekaman itu terdengar suara yang diduga Mahendra sedang berbicara kepada seseorang. "Kalau masih ingin menerima bantuan desa, jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun." Beberapa warga langsung saling berpandangan. Salah seorang petani berdiri dengan wajah pucat. "Saya pernah menerima ancaman seperti itu." Tangannya bergetar ketika berbicara. "Saya memilih diam karena takut." Nirmala mengusap air matanya. "Selama bertahun-tahun banyak orang dipaksa diam. Aku memandang layar tanpa berkedip. Ternyata selama ini bukan hanya aku yang menjadi korban. Masih ada bukti lain." Di layar muncul salinan pesan singkat dan foto-foto yang memperlihatkan Mahendra sedang mendekati beberapa perempuan di tempat berbeda. Isi pesannya hampir sama. Ia mengaku belum memiliki istri. Ia menjanjikan masa depan. Ia meminta hubungan mereka dirahasiakan dengan alasan menjaga citra sebagai pejabat desa. Beberapa perempuan yang hadir di balai desa langsung menangis. Salah seorang di antara mereka berkata lirih, "Dia juga pernah mengatakan hal yang sama kepadaku." Ruangan dipenuhi rasa kecewa. Orang-orang yang selama ini menghormati Mahendra kini mulai memahami bahwa kebohongan itu telah berlangsung sangat lama. Aku memegang perutku. Bayi dalam kandunganku seolah mengingatkanku bahwa keberanian untuk berkata jujur tidak pernah sia-sia. Mahendra terus menggeleng. Itu semua tidak benar. Namun suaranya tidak lagi terdengar meyakinkan. Semakin banyak bukti ditampilkan. Semakin banyak warga yang memberanikan diri berbicara. Satu demi satu, potongan kebenaran mulai tersusun menjadi kenyataan yang utuh. Mahendra melihat ke sekeliling. Ia menyadari tidak ada lagi yang membelanya. Tanpa diduga, ia berbalik dan berlari menuju pintu samping balai desa. "Pak Lurah!"
Beberapa perangkat desa mencoba mengejarnya. Namun Mahendra sudah lebih dahulu keluar menuju halaman belakang. Warga ikut berhamburan. Suasana mendadak kacau. Aku hanya bisa berdiri memandang dari kejauhan. Dalam hatiku, aku berdoa agar semua ini segera berakhir dengan adil. Beberapa detik kemudian, di tengah kepanikan itu, terdengar suara yang memecah keheningan desa. Ni, naa, ni, naa. Suara sirene kendaraan kepolisian semakin lama semakin dekat. Semua orang menghentikan langkahnya. Mahendra yang sudah hampir mencapai gerbang belakang balai desa ikut menoleh. Wajahnya berubah semakin pucat. Kini, bukan hanya warga yang mengetahui rahasianya. Aparat penegak hukum telah datang. Suara sirene yang sejak tadi terdengar dari kejauhan akhirnya berhenti tepat di depan balai desa. Semua warga yang berkerumun di halaman spontan menoleh ke arah gerbang. Beberapa kendaraan kepolisian memasuki halaman secara perlahan. Sejumlah petugas turun dengan langkah tenang namun tegas. Di belakang mereka tampak seorang penyidik yang sejak tadi hanya mengamati situasi tanpa banyak bicara. Mahendra yang sempat berusaha melarikan diri berhenti di tempat. Wajahnya sudah tidak lagi menyimpan kewibawaan yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia hanya berdiri mematung. Penyidik melangkah mendekat. "Saudara Mahendra." Mahendra tidak menjawab. Petugas kembali memperlihatkan surat tugas dan beberapa dokumen. "Kami akan meminta keterangan saudara terkait sejumlah laporan dan barang bukti yang telah kami terima." Suasana menjadi sangat hening. Tidak ada lagi tepuk tangan. Tidak ada lagi pujian kepada sosok yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai pemimpin paling terhormat di desa. Yang terdengar hanya hembusan napas panjang warga yang masih berusaha menerima kenyataan. Mahendra menoleh ke arah kerumunan. Tatapannya bertemu denganku sesaat. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang begitu nyata di wajahnya. Namun semua itu sudah terlambat. Petugas mempersilahkannya mengikuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Mahendra tidak lagi melakukan perlawanan. Ia melangkah pelan menuju kendaraan kepolisian di hadapan seluruh warga. Beberapa orang yang dulu selalu membelanya kini hanya bisa menundukkan kepala. Tak sedikit yang mengusap air mata. Bukan karena kehilangan seorang pemimpin, melainkan karena merasa telah lama hidup di bawah bayang-bayang kebohongan yang tidak pernah mereka sadari. Setelah Mahendra dibawa pergi, penyidik mempersilakan warga yang memiliki informasi untuk memberikan keterangan. Awalnya suasana masih sunyi. Tidak seorang pun bergerak. Lalu seorang petani yang sebelumnya pernah mengakui mendapat ancaman perlahan mengangkat tangan. "Saya ingin memberikan kesaksian." Keberanian itu menjadi awal. Seorang demi seorang warga maju ke depan. Ada perangkat desa yang membawa salinan dokumen. Ada bendahara kegiatan yang menunjukkan catatan keuangan. Ada pula beberapa perempuan yang mengaku pernah menerima janji-janji manis yang sama seperti yang pernah kudengar. Mereka tidak lagi memilih diam. Mereka sadar bahwa kebenaran hanya akan muncul jika ada yang berani mengungkapkannya. Sulastri dan Nirmala juga memberikan seluruh dokumen yang mereka simpan selama bertahun-tahun. Flash disk, bukti transfer, foto, hingga berbagai catatan diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari proses hukum. Aku memperhatikan semuanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Air mataku kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena beban yang selama ini menyesakkan dadaku akhirnya mulai terangkat. Camat kemudian berdiri di hadapan seluruh warga. Beliau memandangku beberapa saat sebelum berbicara. "Atas nama pemerintah kecamatan, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Saudari Retno." Balai desa kembali sunyi. Beliau melanjutkan, "Kami menyesalkan bahwa tuduhan dan prasangka telah lebih dahulu muncul sebelum kebenaran terungkap." Beberapa tokoh masyarakat ikut menghampiriku. Salah seorang yang sebelumnya sempat memintaku keluar dari balai desa kini menundukkan kepala. "Maafkan kami, Retno." Aku menarik napas panjang. Aku tahu luka itu tidak akan hilang dalam sehari. Namun menyimpan kebencian juga tidak akan mengubah masa lalu. Aku menganggukkan kepala pelan. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini. Ibu menggenggam tanganku dengan mata yang berkaca-kaca. "Alhamdulillah,
Akhirnya Allah menunjukkan kebenaran. Dimas tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kak, ayah pasti bangga melihat keberanianmu. Aku memeluk ibu dan adikku erat. Kami menangis bersama. Bukan karena kalah, melainkan karena berhasil melewati ujian yang begitu berat. Beberapa bulan kemudian, musim panen tiba. Sawah-sawah kembali menghijau. Desa yang dulu dipenuhi bisik-bisik kini perlahan menemukan ketenangannya kembali. Di sebuah pagi yang cerah, tangisan bayi terdengar memenuhi ruang bersalin. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Ketika bidan meletakkannya di pelukanku, aku tidak mampu menahan air mata. "Selamat, Bu Retno," ucap bidan Rini sambil tersenyum. "Bayi ibu sehat." Aku memandang wajah kecil itu dengan penuh syukur. Dalam dirinya, aku melihat harapan baru. Aku berjanji akan membesarkannya dengan kejujuran, kasih sayang, dan keberanian. Aku tidak ingin masa lalu menjadi beban hidupnya. Yang ingin kuwariskan hanyalah nilai-nilai kebaikan. Waktu terus berjalan. Kesehatanku pulih. Suatu hari, panitia perayaan budaya desa datang ke rumah. Mereka membawa undangan sederhana. "Retno," kata ketua panitia dengan penuh hormat, "kami ingin mengundangmu kembali menjadi sinden dalam malam kesenian desa." Aku terdiam beberapa saat. Dulu aku pernah berdiri di panggung dengan hati yang penuh harapan. Kemudian aku jatuh begitu dalam. Kini, aku diminta kembali berdiri, bukan sebagai perempuan yang dipandang rendah, melainkan sebagai seseorang yang telah memperjuangkan kebenaran. Aku menerima undangan itu. Malam pertunjukan pun tiba. Suara gamelan kembali mengalun memenuhi pendopo desa. Aku melangkah ke panggung dengan tenang. Di barisan depan, ibu tersenyum sambil menggendong cucunya. Dimas duduk di samping beliau dengan wajah penuh kebanggaan. Aku menarik napas panjang, lalu mulai melantunkan tembang. Entah mengapa, malam itu suaraku terasa berbeda. Lebih tenang, lebih tulus. Seolah setiap nada yang keluar membawa kisah perjuangan yang telah kulalui. Saat tembang terakhir selesai dinyanyikan, seluruh pendopo mendadak hening beberapa detik. Kemudian, terdengar tepuk tangan yang bergema dari seluruh penjuru. Semua warga berdiri, bukan untuk memuji kesempurnaanku, melainkan untuk menghormati keberanian seorang perempuan yang memilih memperjuangkan kebenaran meski harus menghadapi begitu banyak cobaan. Aku tersenyum sambil memeluk anakku. Dalam hati, aku mengucapkan syukur. Perjalananku memang tidak mudah. Aku pernah kehilangan kepercayaan. Aku pernah dihina. Aku pernah merasa sendirian. Namun semua luka itu telah mengajarkanku arti kekuatan yang sesungguhnya. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu berbisik pelan. Aku kehilangan seseorang yang kucintai, tetapi aku menemukan diriku sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua janji yang pernah ia ucapkan. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.